Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah jamaah, pagi hari ini saya sudah bersama guru-guru yang sangat kita cintai, Masya Allah. Dan pagi hari ini jamaah, kita akan belajar mengenai rezeki. Kita akan bahas mengenai rezeki karena Masya Allah nggak akan ada habisnya. Siapa sih yang nggak mau dapat rezeki melimpah? Terus datangnya itu nggak diundang, tiba-tiba datang aja gitu, mengalir deras. Ternyata ada amalan-amalannya loh insya Allah untuk bisa seperti itu. Apa aja itu akan kita bahas pagi hari ini jamaah sesuai tema kita. Amalkan ini. Rezeki datang tanpa diundang. Masya Allah. Siap-siap ya jamaah ya. Kebajiran rezeki nih insya Allah nih. Baik, untuk yang pertama aku punya tayangan dulu yang mau aku kasih lihat ke jamaah yang ada di rumah. Ini mengenai ancaman memutus silaturahim. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. An-Nawawi rahimallah bahwa makna silaturahim adalah berbuat baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan orang yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal harta, terkadang dengan memberikan bantuan tenaga, terkadang dengan mengunjunginya, dengan memberi salam, dan cara lainnya. Setelah mengetahui makna silaturahim dalam istilah syariat, ternyata ada ancaman mengerikan jika kita sampai memutus hubungan silaturahim ini. Hal ini sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram nomor 1464 yang berbunyi. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah itulah dia jamaah tayangan mengenai makna silaturahim dan juga ancaman kalau misalnya nih tidak dilakukan. Tadi sudah disebutkan. Untuk itu kita belajar pagi hari ini jamaah. Dan yang pertama aku mau nanya sama Ustadz Syam nih. Siap. Yang Masya Allah silaturahimnya luar biasa banget Amin, kemana-mana. amin, amin. Masya Allah. Amin. Ustadz Syam, aku mau nanya jamaah juga pengen tahu. Benar nggak sih ada amalan yang emang rasa sangat sulit ya dilakukan gitu ya. Mungkin gak setiap orang bisa gitu seperti ini. Tapi kalau dilakukan itu atau disambung itu maka rezeki akan datang tanpa diundang. Apakah ada hubungannya dengan tayangan tadi Ustadz Syam? Oh, Masya Allah. Mohon penjelasannya silakan. Tapi guruku Ustadz Maulana Habib Nabil, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Masya Allah, dalam tayangan disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Dan ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti sangat kuat kedudukan hadis ini dan sangat masyhur hadis ini. Maka dari itu betul bahwasanya Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita semua bahwa tidak ada jaminan surga bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah amalan agar rezeki datang tanpa diundang? Yang pertama adalah menyambung kembali silaturahim yang terputus dan juga memaafkan orang yang menzalimi kita. Ternyata dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha pernah disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah riwayat bahwasanya tidak akan ditambahkan atau tidak akan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang satu, orang yang bersedekah tidak akan pernah jatuh miskin. Jadi kita tidak akan pernah mendapatkan orang yang rajin bersedekah itu akan jatuh miskin, tidak akan pernah. Kemudian yang kedua, orang yang meminta-minta Allah tidak menambahkan kecuali kefakiran. Jadi Allah bagi orang yang meminta-minta, padahal dia mampu untuk bekerja, dia bukan golongan yang harusnya dibantu, namun dia senang untuk meminta-minta kepada sesama manusia, bukan meminta kepada Allah, maka tidak akan ditambahkan kecuali kefakiran. Dan yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menyambung silaturahim dan memaafkan orang lain yang menzaliminya, maka ini akan diberikan panggilan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mengesahkan Allah, dan diberikan derajat yang tinggi
dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di akhirat. Sekarang pertanyaannya, apakah silaturahim ini adalah sesuatu yang mendatangkan rezeki tanpa diundang? Dan ini juga termasuk daripada janji daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin atau senang untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka subhanallah falyasil rahimah. Maka sambunglah silaturahim. Ada kata sambung di sini Mas Soni. Kalau sambung berarti dia sedang Bersambung. terputus. Oh, terputus ya. Kalau pereratlah silaturahim berarti udah tersambung. Udah tersambung. Tapi ini falyasil rahimah, maka sambunglah ya kan kata Nabi, sil man qata'aka, sambung yang terputus. Wa'fu amman zalamak, dan maafkan yang menzalimi. Wa'ti amman haramak, dan kasih kepada orang yang pelit padamu. Nah ini agak berat nih. Ya subhanallah. Kayak kita kan biasanya nyambung kepada yang udah nyambung gitu. Ya mohon maaf lahir dan batin ya. Kenapa? Karena emang udah dekat gitu. Tapi bagi orang-orang yang kita susah untuk memaafkannya, biasanya kita ya hide story lah, nggak mau ngasih tahu, nggak ada mohon maaf lahir dan batin. Tapi subhanallah, inilah yang akan menambahkan umur dan juga menambahkan rezeki. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya apakah ini kinayah atau hakikat, ada dua pendapat. Apakah memang umurnya bertambah, rezekinya bertambah, atau memang keberkahannya yang bertambah? Yang jelas pasti bertambah rezekinya dengan silaturahim dan memaafkan orang lain. Masya Allah. Berarti nyambung itu yang benar ya, sama yang belum tersambung itu ya. Tersambung, misalnya Iya juga ya. cari nih keluarga bapak siapa yang belum kenal gitu, keluarga mama siapa yang belum kenal gitu. Baru kita sambung silaturahimnya itu ya. Betul. Ya juga sih, karena jamaah pasti kadang kalau kita dekat sama orang ya udah yang udah deket aja gitu ya. Kalau sama yang belum deket, antar aja lah gitu. Baik. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Nah sekarang kita mulai untuk menyambung tali silaturahim ya jamaah ya. Insya Allah rezeki kita akan mengalir deras insya Allah. Tapi ada lagi nih, gak cuma silaturahim. Aku pernah dengar, tunggu aku harus nanya sama Ustaz Maulana nih kalau kayak gini nih. Ustaz Maulana, katanya kalau merutinkan Asmaul Husna, itu juga bisa rezeki datang tanpa diundang. Cuma kan Asmaul Husna kan banyak ya, 99. Iya, benar. Itu apa harus dibaca semuanya? Iya. Atau ada yang khusus-khususnya aja? Iya. Terus kayak waktu yang tepatnya itu kapan gitu Ustaz Maulana yang dibacanya? Mohon penjelasannya Ustaz. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 14 Syawal 1442 Hijriah. Dan malam hari ini jam 18:09 maghrib. Setelah maghrib kita lakukan salat sunat gerhana. Karena alhamdulillah hari ini luar biasa gerhana bulan. Jadi usahakan karena ini terjadi nanti 195 tahun baru datang lagi. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Nah hari ini kita akan membahas tentang amalan apa yang menyebabkan rezeki itu datang tanpa diundang. Salah satunya tadi Sasam sudah bahas tentang silaturahmi. Nah kali ini gimana dengan Asmaul Husna? Apakah Asmaul Husna bisa mendatangkan rezeki tanpa diundang? Jawabannya iya. Apakah harus semua dibaca? Boleh. Sekali lagi, boleh. Karena semua permintaan hajat kita, keinginan kita itu ada di 99. Dan kalau secara khusus, kalau kita ingin supaya secara khusus rezeki adalah razak, ya razak. Tapi kalau kita mau membuka, maka harus baca. Ya Fattah, ya razak. 1, 2, 3. Ya Fattah, ya Razak. Ya Fattah, ya razak. Ya Fattah, ya Razak. Ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Artinya apa? Membuka rezeki. Sekali lagi, membuka rezeki. Semakin banyak kita baca, semakin bagus. Dan diamalkan di mana saja. Dan kapan saja kita duduk-duduk ya. Ya lagi jualan nih, yang lagi nunggu jualan, yang lagi nungguin. Ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak. Membuka. Kemudian kalau secara khusus lagi bisa mohon izin diimbangi dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir. Bisa. Diselang-selingi subhanallah wala ilaha illallah ya Fattah ya Razak, ya Fattah ya Razak, subhanallah wala. Jadi bisa. Atau kita baca secara 33 baru. Ada lagi. Kalau mau secara khusus lagi,
Ya mau, aku mau di sholat Ustadz, boleh nggak? Ambil di salat duha, sesudah salat duha dan sesudah salat tahajud sebelum membaca doa. Jadi salat sunat duha dulu, kemudian kita salat tahajud, baru zikir. Zikir. Ini karena 2 waktu ya. Salat Salat duha duha dulu, dulu, zikir. kemudian zikir, kemudian ya fatah ya rasul, baru baca doa duha. Oh. Kemudian juga tahajud juga begitu. Nah, ada lebih khusus lagi. Kalau aku mau lebih khusus lagi, ambil di salat sunat hajat. Tapi gini, kalau duha kan ada 8. Ya. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Di antaranya itu boleh dibaca 11 kali. Ya fatah ya razak, ya fatah ya razak. Oh. Jadi sesudah 2 rakaat, ya fatah ya razak sampai 11 kali. Baru jadi antara per 2 rakaat. Yang biasa kan umumnya masyhur itu kan 8 rakaat duha. Ya. Minimal 2, masyhur 8. Paling maksimal itu kalau kita salat duha 12 batasnya ya, sekali Ya. 12. Dan di antaranya itu bisa kita baca di antara 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat itu adalah ya fatah ya razak, ya fatah ya razak, ya fatah ya razak sebanyak 11 kali. Jadi ada juga, untungnya juga kan kita ada jeda Ya. setelah 2 rakaat baru. Oh, Baru berdiri lagi itu 2 kalau misalnya rakaat. kita mau secara khususnya ya Ustadz Secara ya. khususnya. Tapi kalau mau dibaca kapan pun berarti Boleh sebenarnya sambil boleh duduk ya. jaga jualan Sambil- nih. Jadi ya, jamaah baik. yang lagi nunggu jualan, lagi antara mau Daripada berangkat kan. bengong-bengong atau Iya. malah gibah, mendingan Ya. sambil zikir dalam Ambil hatinya. tasbih, baca ya Iya, fatah ya Masya Allah. ya fatah ya razak, ya fatah ya razak. Terima ya kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya, Masya Allah. Iya. Ya Fatah, ya Rozak, maha membuka rezeki ya Iya. Ustadz Maulana ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana, jazakallah khair. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Apalagi kira-kira nih yang bisa mendatangkan rezeki tanpa diundang. Tapi aku punya tayangan dulu nih, film pendek tentang meminjamkan uang untuk membantu orang kesulitan. Kita lihat yuk tayangannya, silakan. Ada apa mas? Ini mas, motor saya kehabisan bensin. Itu di depan ada yang jualan bensin mas. Masalahnya saya nggak bawa uang mas. Oh. Ini mas, pakai uang ini aja dulu. Nggak apa-apa nih mas. Mas ikhlas. Alah nggak jadi soal itu mas. Tuh tukang bensinnya ada di depannya. Terima kasih ya mas. Jarang-jarang ada orang kayak mas ini. Udah kalau gitu saya ngisi bensin dulu aja di depan mas ya. Iya mas. Itu tukang bensinnya depan sebelah kanan ya mas. Ya mas, makasih mas. Ya sama-sama mas. Masya Allah, ini video menginspirasi sekali ya, Masya Allah. Tapi terkadang kalau memang di dunia nyata yang kayak gini, ya benar jarang orang kayak gitu kan. Udah uang pas-pasan mau ngasih orang, nanti kalau misal gue kasih gue mau apa nih, makan gak bisa gitu kan. Nah ini jadi pertanyaan bagus nih, aku punya pertanyaan, aku mau nanya sama Habib Nabil nih. Habib, benarkah amalan selanjutnya untuk mendapatkan rezeki tanpa diundang ini agak sulit? Karena bikin orang tuh was-was gitu Bib. Masya Allah. Nih, apa kira-kira jamaah yang bikin was-was dan agak sulit tapi malah mendatangkan rezeki? Mohon penjelasannya Habib Nabil, silakan. Baik Mas Soni, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim amma ba'd. Tadi di dalam klip yang kita lihat ya satu hal yang mengharukan. Ya jadi sampai uangnya cuma 10.000 itu ya. 10.000 Kalau dikasihin dikeluarkan lagi ya, diberikan ya. Ada satu ayat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah di surah Ali Imran ya, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Dan orang-orang yang suka menginfakkan hartanya fis sarra wad dharra. Ya, ada dua hal. Kalau orang hanya dia memberi pada saat dia dalam keadaan ringan, lapang, punya uang, kaya, itu biasa. Tapi kata Allah, waddarra, dalam keadaan dia susah, keadaan dia nggak punya apa-apa. Itu orang seperti tadi, itu kalau dia nggak yakin sama Allah, bagaimana mungkin dia bisa keluarkan uang tinggal sisa sebegitu. Ya. Tapi karena dia yakin, nanti sama Allah pasti diganti, maka dia keluarkan itu. Ya. Ayat ini Allah menjelaskan, orang yang berinfak dalam keadaan susah maupun lapang ini didahulukan dari orang yang nahan marah, dari orang yang suka memaafkan. Itu paling pertama orang yang suka berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan diberikan dua pahala sekaligus. Pertama kata Allah diampuni dosanya pada ayat sebelumnya. Ya. Kemudian diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, jadi dengan ini apalagi yang kita tunggu. Nah di dalam hadis juga
kata baginda Rasul SAW, Innallah fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Allah itu senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya yang lain. Ya, jadi kalau dikatakan tadi apakah orang seperti itu akan diganti sama diganti? Yang bilang siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Dijamin sama beliau, Allah itu akan selalu memberi kepada orang yang suka membantu sama orang lain. Nah, kalau kita melihat misalnya di kalangan para sahabat ada Sayyidina Uthman ibn Affan, ya, beliau itu sampai sedemikian kayanya. Kenapa? Dia sering membantu orang. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, konglomerat muslim, ya, sampai sempat menginfakkan 700 kafilah untanya penuh dengan barang dagangan. Kalau sekarang kayak 700 kontainer dibagi semua, akhirnya beliau jadi konglomerat luar biasa. Nah, tetapi jangan kita memberikan harta itu untuk orang yang ngutang tapi tujuannya untuk foya-foya. Ngutang tujuannya adalah untuk menginikan hawa nafsu. Jangan sampai seperti itu, ya. Sama Allah Subhanahu wa taala dilarang wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kana ikhwanasy syayatin, ya. Jangan kalian itu boros, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau ngasih, kalau kita mau minjemin, ini dipakai untuk apa? Jangan sampai nanti orang yang ngutangin lebih susah daripada yang berhutang. Ya gitu ya. Allah. Nah, yang ketiga yang juga sangat penting, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, yang paling tinggi itu berinfak. Bagaimana? Berinfak kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Sekarang saudara-saudara kita di Palestina sedang susah. Kalau kita berinfak sama mereka, pahalanya gimana? Pahalanya kata Allah 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah bagi orang-orang yang berjihad itu seperti orang nanam biji lalu tumbuh dari satu pohon itu 7 tangkai. Dari setiap tangkai tumbuh 100 biji, ya. Jadi 700 kali lipat Allah menggandakan. Jadi jangan kita kemudian pelit, ya, kemudian kita nggak mau bantu, ya, kita bantu, tapi tadi sesuai dengan prioritas. Dengan itu insya Allah berkah. Jadi kalau kita mau ngutangin orang, minjemin orang tuh untuk keperluan yang penting ya, apalagi berjuang di jalan Betul Allah, sekali. untuk Jangan keluarga. dipakai foya-foya. Jangan yang foya-foya atau untuk gaya hidup ya Bib ya. Betul Masya Allah, sekali, terima Mas kasih Sony. Habib, terima Sami-sami. kasih penjelasannya. Tapi Ustadz Syam, kalau hutang itu ibarat cinta aku sama virus. Ini hutang, kok bisa? Awalnya kecil lama-lama jadi besar. Hutang kan gitu, awalnya hutang kecil-kecil lama-lama besar. Ada nggak sih perumpamaan yang lain? Enggak ada, gitu? yang lebih bagus harusnya Yang cari lebih ya. bagus harusnya. Masya Allah. Tapi Ustadz aku mau nanya, katanya ada lagi nih amalan nih kalau misalnya kita lakuin 40 hari berturut-turut, nggak berhenti, nggak bolong, katanya rezeki datang tanpa diundang. Emang ada Ustadz? Oh, rahasia amalan 40 hari, arba'in ya. Bisa saja amalan-amalan, nanti aja deh. Jangan kasih tahu deh Nanti sekarang. aja ya, janji ya. Nanti aja nih jamaah, siap-siap kebanjiran rezeki, jangan kemana-mana, nggak lama kok. Tetap di Islam itu indah ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.